Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Nadifa dari MTSN 31 Jakarta Timur. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan Bisu, Buta, Tuli, dan Lumpuh. Pada suatu hari, terdapat seorang laki-laki bernama Sabit bin Barzalan. Ia sedang berjalan di kota Kufah, dan ia ingin menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, ia merasa sangat haus, namun airnya sudah habis. Ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari sungai. Semakin lama berjalan, ia semakin lelah dan semakin haus. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Tiba-tiba, ia melihat sebuah apel di dekat semak-semak. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memakan apel itu. Apel itu terasa sangat manis dan menyejukkan tenggorokan. Tiba-tiba, Sabit tersentak. Astagfirullahaladzim, apa yang telah aku lakukan? Tidak mungkin apel ini tergeletak begitu saja di sini. Pasti ada yang kehilangannya. Pemuda alim temukan apel, ia memakan lalu teringat. Belumlah ia meminta izin untuk makan apel tersebut. Gundahlah hati, tidak terkira dicarinya Tuhan pemilik apel. Pada saat itulah ia melihat sebuah sungai di belakang semak-semak. Ia berpikir mungkin saja apel ini hanya di sungai itu. Mungkin jika aku telusuri sungai ini, aku dapat menemukan pemiliknya. Lalu Sabit pun segera menelusuri sungai yang panjang berbelok-belok dan menaiki bukit itu. Setelah beberapa saat kemudian, Sabit menemukan kebun apel yang sangat luas. Di sana terdapat seorang laki-laki. Sabit pun segera menghampiri laki-laki itu dan mulai bertanya, "Tuan, apakah apel ini jadi sesama dengan apel yang ada di kebun ini?" Laki-laki itu pun menjawab, "Ya, apel ini jadi sesama. Ada apa anak muda?" Sabit menceritakan hal tadi. "Tuan, saya minta maaf. Tadi saya menemukan apel ini di semak-semak. Karena haus, saya segera memakannya. Apakah Tuan mau memaafkan saya?" Laki-laki itu pun menjawab, "Sayang sekali, saya bukan pemilik kebun ini. Jadi, saya tidak berhak untuk memaafkanmu. Pemilik kebun ini tidak tinggal di sini. Rumahnya lumayan jauh, sekitar 5 mil. Setelah mendapat alimat yang tepat, Sabit pun segera pamit dan melanjutkan perjalanannya. Setelah melanjutkan perjalanan cukup jauh, Sabit menemukan rumah yang sangat besar. Di depan rumah itu, ia melihat tukang kebun. Sabit segera bertanya kepada tukang kebun itu perihal pemilik rumah. Tukang kebun itu pun segera mengantarkan Sabit untuk bertemu si pemilik rumah. Ketika sampai, Sabit melihat laki-laki parubaya yang sangat ramah. Laki-laki itu pun bertanya, "Wahai anak muda, ada apa engkau mencariku, nak?" Sabit pun menceritakan kejadian tadi. Dan setelah menceritakan kejadian tadi, Sabit pun bertanya, "Jadi Tuan, apakah engkau mau memaafkanku dan mengikhlaskannya?" Laki-laki itu pun menjawab, "Tidak, aku tidak akan memaafkanmu." Sabit sangat kaget dan takut. Ia kaget akan dosa yang akan ia dapat dan hukuman itu. Sabit memohon sekali lagi, laki-laki itu pun tetap menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memaafkanmu." Sabit pun berkata, "Tuan, hamba mohon. Saya mohon saya akan melakukan apa saja. Yang penting Tuan mau memaafkan saya." Lalu laki-laki itu pun berkata, "Kalau begitu, kamu harus menikah dengan putriku." Sabit sangat kaget. Mengapa ia menyuruh untuk menikah dengan putrinya? "Tuan, apakah kamu serius? Menikah dengan putrimu bukanlah hukuman, tapi berkat bagi saya." Sebenarnya, laki-laki itu menyuruh ia menikah dengan putrinya karena laki-laki itu sangat kagum dengan kejujuran Sabit. Sebenarnya, apel itu boleh saja dimakan karena sudah halal. Namun, karena Sabit takut dengan kehalalan makanan yang akan ia makan, Sabit
pun menjadi sangat jujur dan bertanya kepadanya. Oleh karena itu, pria itu ingin putrinya menikah dengan seorang laki yang soleh seperti Sabit. Tiba-tiba laki-laki itu tersenyum licik dan tertawa-tawa. Hahaha, tapi putriku itu cacat. Ia bisu, buta, tuli, bahkan lumpuh. Alangkah kagetnya Sabit. Di dalam hati, ia berpikir, ya Allah, ujian apa lagi ini? Namun, ia berkata, tidak apa Tuhan, lebih baik menikah dengan putrimu daripada aku harus mendapatkan hukuman di akhirat nanti. Maka terlaksanakanlah pernikahan Sabit dan putri pemilik kebun. Pada malam hari, Sabit baru boleh melihat wujud istrinya. Di malam hari itu, Sabit pergi ke kamar, dan di perjalanan ke kamar itu, Sabit berkata, ya Allah, sebagaimanapun rupa istriku, aku tidak boleh menunjukkan wajah yang kecewa. Karena jika begitu, istriku akan sakit hati. Ketika sampai di kamarnya, Sabit pun mengetuk-ketuk. Setelah mendapatkan jawaban, Sabit masuk ke ruangan itu. Alangkah kagetnya ia ketika sampai di ruang itu. Terdapat wanita yang sangat cantik. Apakah aku salah masuk kamar? Wanita itu menjawab, tidak Tuan, kau tidak salah. Kau adalah suamiku. Sabit sangat kaget dan bingung. Tapi kata ayahmu, engkau bisu, buta, tuli, dan lumpuh. Wanita itu pun menjawab, benar Tuan, ayahku tidak berbohong. Aku bisu, aku tidak pernah mengatakan hal yang tidak benar. Aku juga buta, aku tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Aku tuli, aku tidak pernah mendengarkan hal-hal yang dusta. Dan aku juga lumpuh, aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat yang diharamkan Allah. Sabit pun berkata, Masya Allah, betapa mulia wanita ini, dan ia adalah istriku. Maka telah menikahlah sepasang suami istri yang soleh dan soleha. Dari pernikahan itulah lahirlah seorang imam besar yang bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit yang menjadi salah satu imam dari 4 mazhab. Maka dari sebuah apel, Sabit dapat menemukan jodohnya. Jadi kita harus berubah diri menjadi selalu jujur, dan kita harus memperhatikan kehalalan makanan yang kita makan agar Allah meridhoi kita. Itu saja kisah dariku, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.